Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar yang ada di kelas 8 ya. Apa saja pengertian dari bangun ruang sisi datar dan apa saja sifat-sifat, terus bagian-bagian serta unsur-unsur yang ada di bangun ruang sisi datar. Enjoy this video, let's check it out. Beberapa contoh bangun ruang yang datar yang ada di sekitar kita ya. Yang pertama mungkin kamu sudah sering lihat ya, ada yang namanya truk kontainer ya, dimana kontainer di belakangnya itu berbentuk seperti kubus atau balok ya. Nah, jika kubus dan balok, jika kita bedah ya dalam bentuk 3 dimensinya, maka akan seperti ini ya, gambaran 3 dimensinya. Terus ada juga rumah. Rumah itu kamu pasti lihat di bawahnya ya, bentuknya kotak ya. Terus atasnya berbentuk miring di sisi kanan kirinya, dimana itu adalah gentengnya. Genteng itu bentuknya kurang lebih hampir sama seperti prisma ya, prisma segitiga. Terus ada juga misalnya seperti piramida. Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah melihat secara nyata piramida, dan ada juga yang masih membayang-bayangkan hanya lihat via video ataupun foto. Tapi kalau dari bahasanya atau bentuknya, piramida itu menyerupai seperti sebuah limas. Nah, bangun-bangun datar yang ada yang akan kita pelajari, bangun datar yang akan kita pelajari ya di sini banyak beraneka ragam. Yang pertama adalah kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma. Prisma ini pun banyak ya, sesuai dengan alas dan tutupnya. Ada yang berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan segi-segi yang lainnya. Sama juga dengan limas ya. Bedanya kalau prisma itu memiliki yang namanya sisi atau bagian alas serta tutupnya, tetapi kalau limas dia itu hanya mempunyai alasnya saja, tapi tutupnya itu dia mengerucut ya menjadi satu titik atau sudut ya. Lanjut, apa yang dimaksud dengan kubus dan balok ya? Yang pertama adalah kubus. Apa itu kubus? Kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar yang berbentuk segi 4 dan kongruen. Nah, segi 4-nya di sini adalah persegi, di mana setiap sisinya sama semua. Terus kongruen itu adalah sama bentuk dan ukurannya. Ya, benda yang sama bentuk dan ukurannya. Oleh karenanya, kubus semua ukuran, baik itu depan, belakang, kanan, kiri, dan atas, bawah, semuanya sama. Sedangkan balok itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar yang berbentuk segi 4 yang kongruen dan sejajar. Nah, kongruen pun sama ya, tapi sejajar, dimana bangun datar tersebut yang saling berhadapan itu sama. Misalnya sisi depan dengan sisi belakang, sisi atas dengan sisi bawah, sisi kanan dengan sisi kiri, mereka itu saling berpasangan ya, berpasangan ya, mereka itu berpasangan. Jadi tidak semuanya sama, tetapi memiliki pasangan masing-masing. Kanan dengan kiri, atas dengan bawah, depan dengan belakang, itu bentuknya sama, kongruen ya. Jadi kamu bisa bedain ini antara kubus dan balok. Kalau kubus semua ukurannya sama, tapi kalau balok hanya ukuran tertentu yang sama, yaitu yang berpasangan dan saling berhadapan. Terus sekarang apa sih yang dimaksud dengan prisma dan limas? Kalau yang namanya prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bangun datar yang kongruen dan sejajar, serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Nih misalnya bangun ruang yang kongruen dan sejajar itu atau saya gambarkan atau saya warnain dengan warna orange kekuningan itu adalah sebagai patokannya. Terus bagian-bagian yang sebagai sisi tegaknya itu adalah sebagai tambahannya.
tak termasuk dalam bagian dari prisma, tetapi prisma tersebut dinamakan sesuai dengan sisi yang berwarna orange itu. Kalau dia bentuknya segitiga maka disebut prisma segitiga. Kalau dia bentuk segi 4, prisma segi 4. Kalau bentuknya dia segi 5 maka prisma segi 5. Terus yang limas gimana? Yang limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sehingga alasnya dan sisi tegaknya yang bertemu pada suatu titik. Nah, bedanya kalau yang prisma itu punya alas dan tutup, kalau limas itu hanya memiliki bawah atau alas saja. Pun sama ya dengan prisma, penamaannya pun mengikuti alasnya. Kalau alasnya bentuknya segitiga maka dia 5 segitiga. Kalau bentuknya segi 4 maka 5 segi 4. Kalau bentuknya segi 5 maka dia 5 segi 5, dan semuanya sesuai dengan bentuk alasnya. Terus ada sebuah pertanyaan, Pak, prisma segi 4 kok mirip dengan balok? Ya, kalau prisma dan balok itu hampir atau bisa dikatakan mirip itu dengan artian jika prisma tersebut adalah alasnya berbentuk segi 4 yang tegak ya, maksudnya dia sisi-sisinya atau sudut-sudutnya adalah 90 derajat, maka bisa dikatakan bahwa prisma dan balok memiliki kesamaan. Tetapi kalau bentuknya bukan segi 4 dan tidak sudutnya 90 derajat masing-masing seperti segitiga, prisma segi 5 dan lain-lain, maka tidak sama ya. Kalau balok bisa kita katakan masuk dalam anggota prisma, bisa. Tapi prisma belum tentu semuanya balok gitu. Nah, sekarang setelah kita mengenal yang namanya definisi masing-masing dari bangun yang akan kita pelajari, sekarang kita masuk yang namanya unsur-unsur bangun ruang. Apa sih yang disebut dengan unsur-unsur? Unsur itu adalah bagian yang menyatu sehingga terbentuklah sebuah benda. Nah, sekarang bagian atau unsur bangun ruang. Yang pertama sisi, kedua rusuk, ketiga titik sudut, keempat diagonal ruang, terus yang kelima diagonal sisi atau diagonal bidang, terus yang keenam adalah bidang diagonal. Bedakan ya antara diagonal bidang dengan bidang diagonal. Nah, itu posisinya hanya cuman kebalik, tapi memiliki arti yang berbeda antara diagonal bidang dengan bidang diagonal. Ya, ini bukan bahasa Inggris yang dimana kalau kebalik terjemahannya dengan bahasa Indonesia, tapi ini sama-sama bahasa Indonesia ya. Nah, kita lihat yang namanya sisi adalah permukaan ya. Bentuk dari permukaannya itu disebut dengan sisi atau kulitnya, itulah namanya sisi. Terus kalau rusuk itu adalah, nah kalau bahasanya itu adalah dia yang tiang-tiang yang membangun ya. Ada rusuk itu bisa bentuknya seperti itu ya. Itu bagian-bagian garis-garisnya ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu semuanya adalah rusuk. Terus titik sudut itu adalah pertemuan dari rusuk ya. Nih, ujung-ujung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah titik sudut. Terus diagonal ruang itu adalah sebuah garis miring yang menemukan antara titik sudut yang di depan ke kanan ya, ke kiri, atau mungkin kebalikannya. Nih, ini digambarkan sini warnanya kuning patah-patah dari ujung depan ya, kiri depan, kalau dari tangan kamu kiri depan ya, terus ke kanan belakang ya, atau bisa jadi dari kanan depan ke kiri belakang, atau dari kiri belakang ke kanan depan. Pokoknya dia yang penting dia tidak melewati sisi ya, tapi dia melewati dalam ya. Terus diagonal bidang. Diagonal bidang itu
atau bidang diagonal bidang itu adalah diagonal ya yang berada di sisinya, yang ada di sisi-sisinya. Jadi dia setiap sisi atau setiap bagian dari luarnya memiliki diagonal, lah itu disebut diagonal bidang. Tetapi kalau bidang diagonal, nah gabungan dari beberapa atau gabungan dari dua buah diagonal bidang yang sejajar dan dia membentuk sebuah bangun datar lagi nih. Sehingga misalnya ini dia membentuk yang namanya bangun datar persegi atau segi empat, bangun datar segi empat. Nah, ini dikatakan bidang diagonal. Oke. Nah, sekarang banyaknya tiap sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal bidang, diagonal atau bidang diagonal. Untuk kubus, nah nih untuk kubus sisinya ada 6, rusuknya 12, titik sudutnya 8, diagonal ruangnya 4, diagonal bidangnya 12, bidang diagonal 6. Balok kurang lebih sama dengan kubus. Prisma segitiga 5, 9. Nah, ini dia tidak memiliki diagonal ruang ya, segitiga. Terus prisma segi 4, dia hampir sama dengan balok dan kubus. 5 segi 4, dia tidak memiliki bidang diagonal ya. 5 segitiga tidak memiliki diagonal bidang, tidak memiliki bidang diagonal. Nah, untuk mempermudah mencari suatu sisi dan rusuk bangun ruang, perlu dibedakan antara rusuk, yaitu sisi alas atau bawah, rusuk sisi atap atau tutup, dan